Caimin diperiksa KPK soal kasus korupsi Kemnaker. Said Akil, kenapa baru sekarang anak SD juga paham? Hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran ya. Ya, dia seorang intelektual, seorang akademisi lah, tidak mungkin ngarang-ngarang. Dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof. Denny semacam early warning, jangan sampai itu terjadi gitu. Dan kalau seseorang ditetapkan sebagai orang yang punya masalah hukum karena betul-betul punya masalah, kita hormati. Tapi kalau itu dimaksudkan sebagai bagian dari langkah politik pencegahan seseorang memenuhi hak politiknya, menurut saya itu ya harus dilawan. Memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Pernah nggak memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Orang yang diminta keterangan, kemudian dia di BAP. Singkatan BAP itu apa? Berita acara pemeriksaan. Dia sama dengan diperiksa. Nah, orang yang diperiksa diminta keterangan sebagai saksi. Bapak tadi mengatakan kalau diminta diperiksa ya terlibat. Tidak, Pak. Orang yang diminta keterangan belum tentu terlibat. Orang yang diminta diperiksa di BAP juga belum tentu terlibat. Hanya saja dia diminta untuk memberikan keterangan apa yang dia ketahui, dia pahami dan dia lihat. Karena di PKS ada majelis syuronya, sesuai ADART, 1-2 hari ini selesai, maka semuanya akan mudah. Oke, kita jaga etika aturan main-main. Mainnya politik bukan main-main sari. Mainnya perundang-undangan di semua partai masing-masing. Selebihnya, insya Allah. Pak aparat penegak hukum, saya ingin katakan, penegak hukum dan penegakan hukum, ya, jangan zalim kepada siapapun. Termasuk kepada orang-orang yang menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden. Kita tahu bahwa di publik ada kasus Pak Ganjar yang ramai dibicarakan oleh publik yang terkait EKTP. Pak Muhaimin kasus yang ramai juga dibicarakan sebelumnya. Tapi dalam momentum ini saya mengatakan kalau terhadap Pak Ganjar, terhadap Pak Muhaimin atau siapapun yang menjadi capres, cawapres, Anda panggil, saya menganggap ada upaya penjegalan terhadap orang yang bersangkutan. Meskipun akhirnya tidak sampai ke ranah hukum, tapi opini publik telah berhasil Anda bangun. Jangan begitu penegakan hukum. Saya tidak rela kalau orang-orang ingin menjegal orang lain dari proses berpolitika dengan menggunakan hukum. Proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira yang benar ya, mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja. Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Akil Sirot merespon pemanggilan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Said Akil sejatinya tidak menjelaskan secara rinci tanggapannya mengenai pemanggilan tersebut. Dia hanya mengatakan anak SD juga paham terkait pemanggilan Caimin pasca mendeklarasikan sebagai pendamping Anies Baswedan. Anak SD juga paham, anak SD paham, kata Said Akil kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 8 September 2023. Selain itu, Said Akil juga mempertanyakan mengapa pengusutan kasus itu baru dilakukan, kenapa tidak sejak dulu? Oh iya dong. Kenapa ya sekarang? Kenapa enggak dari kemarin-kemarin? Diusutnya, ujarnya. Caimin menjalani pemeriksaan pada Kamis 7 September 2023. Ketua KPK Firly Bahuri menyebut pemeriksaan Caimin sama sekali tidak berkaitan dengan tekanan kekuasaan. Sebagaimana diketahui, Caimin telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan.
Yang dikerjakan KPK adalah proses hukum. Lembaga KPK adalah lembaga negara yang independen dan rumpun eksekutif yang dalam pelaksanaannya tugas wewenangannya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun, kata Firly. Katanya KPK bekerja sesuai tugas dan wewenang dengan merujuk pada perundang-undangan yang berlaku. KPK tidak bekerja dengan kemungkinan, tapi kami bekerja dengan prinsip asas hukum acara pidana, dan KPK menjunjung tinggi asas-asas pelaksanaan tugas pokok-pokok KPK, ujarnya. Kasus korupsi di Kemnaker berupa pengadaan perangkat lunak atau software system serta komputer untuk perlindungan TKI. Akibatnya sistem tersebut tidak dapat berfungsi, komputernya hanya bisa digunakan untuk mengetik.